menurut kamu sih arti si soulmate itu apa sih? Soulmate tuh kayak ini gak sih, kayak kan kalau dalam bahasa Indonesia kan soulmate itu artinya belahan jiwa kan. Oh iya. Cuman kalau menurut aku, aduh lucu banget bahasanya. Cuman menurut aku soulmate itu kayak suatu hal yang kayak banyak kemiripan gitu dalam segi sifat ataupun dalam segi karakter ya gitu, karakter sifat sama apa sih kesukaan gitu. Tapi si soulmate ini menurut kamu ini enggak sih lebih ke apa, gak beda jauh sama si bestie kayak gitu? Sama aja sih menurutku. Iya, cuman gak beda mungkin jauh kalau kan? iya mungkin, tapi kalau misalnya balik lagi di channel NPC Media. Selamat datang di sesi ngomel ngobrol bersama Amel. Yeay. Nah guys, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Anan. Gila, kita soulmate banget gak sih ngobrol terus kali ini. Terus bajunya juga samaan. Oh iya bener, sehati banget ya. Kita lagi pakai baju warna pinky girly gitu. Nih, BTW Nan, kita ngomong-ngomong tentang soulmate ya. Kita kayaknya cocok banget gak sih kita kalau bahas tentang soulmate ini? Iya, karena mumpung kita juga soulmate banget sekarang tuh. Bajunya samaan. Lucu. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke videonya atau kalian menyaksikan kita sharing-sharing, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan update video-video dari kita. Dan kita bakal upload setiap hari Rabu dan Sabtu. Oke Nan, kali ini kita bakal bahas tentang si soulmate ini. Betul. Kan kita ini contohnya soulmate banget gak sih? Iya, mumpung lagi unyu-unyu gitu. Tapi menurut kamu sih arti si soulmate itu apa sih? Soulmate tuh kayak ini gak sih, kayak kan kalau dalam bahasa Indonesia kan soulmate itu artinya belahan jiwa kan. Oh iya. Cuman kalau menurut aku, aduh lucu banget bahasanya. Cuman menurut aku soulmate itu kayak suatu hal yang kayak banyak kemiripan gitu dalam segi sifat ataupun dalam segi karakter ya gitu, karakter sifat sama apa sih kesukaan gitu bisa. Berarti soulmate emang kayak rata-rata semuanya tuh yang kita suka atau yang kita apa ya, yang kita gemari itu tuh sama gitu sama seseorang gitu ya. Tapi itu bukan berarti menunjukkan ke kekasih doang ya. Iya, banyak juga, atau mirip dengan orang lainnya seperti karakter, sikap, prinsip juga bisa prinsip kan. juga bisa ya, betul. Sehingga arti soulmate ini tidak melulu merujuk pada sosok pasangan ataupun dengan lawan jenis kita. Betul banget. Lebih ke bestie gak sih? Bisa juga bestie. Gen Z sekarang kan bilangnya bestie. Hey bestie. Tapi dulu emang kata-katanya soulmate sih, kayak soulmate, kita tuh soulmate sebenarnya gitu. Lu tuh soulmate gue suka gitu kan. Iya, gue tuh soulmate gue banget gitu kan. Tapi si soulmate ini menurut kamu ini enggak sih lebih ke apa, gak beda jauh sama si bestie kayak gitu? Sama aja sih menurutku. Iya, cuman mungkin kalau kan? Tapi kalau misalnya soulmate tuh lebih kayak banyak kesamaan gitu loh dibanding bestie. Kalau bestie kan biasanya kayak cocok sama sefrekuensi gitu. Kalau menurutku kalau soulmate tuh kayak banyak aja kesamaannya, lebih banyak gitu daripada bestie. Kita mau buka ini nggak? Kita lihat dari link dari website. Coba gitu kita lihat ya lebih jelas dan lebih rincinya gimana. Apa sih itu arti soulmate tuh? Oke. Ini ada arti kata soulmate. Sudah sangat familiar dengan istilah soulmate. Apakah kalian tahu makna dan artinya? Oke, kita langsung baca deh. Dalam kamus KBBI, arti kata soulmate itu yaitu belahan jiwa, menunjukkan sosok kekasih atau yang cocok atau mirip dengan orang lain dalam hal karakter, sikap, serta prinsip, sehingga arti soulmate tidak melulu merujuk pada sosok pasangan ataupun dengan lawan jenis. Sebab maknanya bisa sangat luas, yang mana digunakan untuk merujuk pada seseorang yang sangat mirip dengan diri kalian. Gitu. Ya, 11 yang awal kita sebutin ya, soulmate itu kayak ya nggak melulu tentang kekasih. Betul. Oke. Terus kamu percaya nggak kalau setiap orang tuh punya soulmate? Percaya sih karena kayak ya pasti ada gak sih, walaupun mungkin sekarang belum nemu atau gimana gitu, tapi menurutku pasti ada sih. Ada sih, tapi jujur aku sendiri belum nemu sih. Masa?
Gak tahu sih ya. Maksudnya nemu sih. Cuman kayak kadang sikap seseorang bisa berubah kapan aja kan. Iya sih. Iya, pada ada masanya sih. People come and go. Anjay, biasanya. Ya gitu lah. People come and and go. go. Iya gitu. Emang kamu percaya itu ya? Percaya dong. Karena udah banyak yang berlalu dalam hidup saya. Iyalah ya gitulah, pastilah nggak selamanya orang itu bakal stay di kita terus. Iya betul gitu. betul. Terus gimana sih menurut kamu cara tahu kalau seseorang itu punya soulmate? Maksudnya seseorang itu soulmate kita gitu? Kalau menurutku ya, kalau biar bisa tahu tuh dari sering bareng gitu biasanya. Sering bareng terus akhirnya sering kayak komunikasi atau ngerasa punya kecocokan gitu. Kayak misalnya aku sama kamu nih, karena sering bareng aku ngerasa loh aku sama si Amal tuh suka ini, suka itu. Kan awalnya kan karena sering bareng itu gitu. Oh iya sama, misal oh iya aku juga suka sama itu gitu. Tapi enggak ini ya, bukan suka sama seseorang barengan. Enggak lah ya, jangan. Itu mungkin lebih ke selera mungkin ya. Itu memicu perpisahan itu. Bukan soulmate lagi. Oke, terus menurut kamu soulmate ini akan langgeng seumur hidup atau bisa berubah setiap waktu? Menurut pandangan kamu? Kalau pandangan aku, dari pengalaman aku juga, kalau aku mungkin bisa, nggak tahu ya, belum nyampe seumur hidup soalnya. Cuma sejauh ini ya kalau seumur hidup gitu. Kau mati dulu, makanya bisa nge-review. Makanya Astagfirullahaladzim, enggak lah ya. Tapi kata aku mungkin bisa berubah setiap waktu. Tapi enggak sih, menurut aku enggak seumur hidup sih menurutku ya. Kalau emang benar-benar soulmate-nya ya seumur hidup. Iya sih, aku belum nemuin tuh kayak gitu yang seumur hidup dari kecil misalnya gitu. Enggak dari kecil juga bisa gak sih? Iya bisa sih, maksudnya kayak yang belum klop gitu. Soalnya aku tuh orangnya cuek juga. Oh cuek. Cueknya tuh kayak gimana ya? Aku dari kecil tuh gak punya yang bener-bener dekat. Ada sih, cuman gak beda umur. Beda pemikiran juga kan kalau beda umur. Iya sih bener-bener. Tapi ngerasa cocok gak gitu? Cocok karena nggak ada yang lagi. Ya, iya dicocok-cocokin aja. Jadi ngerti lah. Jadi kamu ngerasa itu bukan soulmate kamu kan? Iya, ya kita ya saling menghargai aja sih. Aku sebagai teman, mesti semua teman aku gitu, aku ya saling menghargai aja, yang nggak bener-bener, ih kamu tuh aku banget, iya aku kamu banget gitu misal. Sewajarnya aja gitu. Sewajarnya aja gitu. Kayak akhir-akhir ini kalau misalnya di pekerjaan kayaknya kamu deh, kan kamu sering bareng sama aku ya. Soalnya kan aku dari dulu kan gak pernah ngekos juga. Terus ya dari banyak-banyaknya sikap kayaknya ih kamu hampir sama lah sikapnya kita kayaknya ya. Kayak rada nyambung gitu ya. Rada nyambung gitu. Cuman kalau selera kayaknya beda deh. Emang yang beda selera kita apa? Cowok. Oh selera aku kayak kamu kan yang suka-suka Mas Jawa. Malah aku yang dapat Mas Jawa, gimana dong? Besok. Gak apa-apa, tuh spill dikit, gak apa-apa. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kamu udah ketemu sama soulmate kamu apa belum? Kalau udah, ceritain gimana ketemunya. Kalau sejauh ini aku udah ngerasa punya sih. Di mana tuh soulmate? Aku ketemu sama dia itu dari SMP. Ceritanya tuh lucu banget. Awal ketemunya tuh aku tuh dulu kan duduk aku tuh sama cowok waktu pertama kali SMP masuk sekolah gitu kan, aku dulu sama cowok. Terus kita dipisahin sama guru karena nggak boleh duduk sama cewek sama cowok, katanya tuh nggak muhrim gitu. Oh kan. Itu soulmate kamu tuh cowok? Enggak, cewek belum. Nah terus dipindahin kan sama duduk sebangku ini. Gimana ya ceritanya? Itu ya tuh dipindahin sama teman aku yang si cewek ini. Terus pokoknya kayak kita dipindahin tuh karena paksaan gitu loh. Aku terus awal ketemu itu ya karena dipisahin aja gitu. Terus aku duduk sama dia sebangku. Dia tuh pendiam banget. Aku tuh gregetan gitu loh, kayak kalau misalnya aku ajak ke kantin dia gak mau. Terus tiba-tiba kantin sendiri aja. Aku suka greget gitu, kayak kenapa gak mau sama aku gitu kan. Akhirnya terus aku ajakin, aku yang ngomong, aku yang ngajak gitu terus. Dia kayak palingnya cuma ngangguk gitu kan. Karena aku greget ya, kayak kenapa sih ngangguk doang gitu. Terus akhirnya kita lama-lama deket. Dia tipe kalau orang yang emang cuman ini doang sih, gak terlalu banyak ngomong, kayak cuman ngedengerin. Terus aku kan tipe kalau orang yang suka ngomong, suka cerita gitu. Terus aku ngerasa kayak ngerasa klop aja gitu. Gitu. Walaupun dia orangnya gak banyak ngomong, tapi aku ngerasa cocok aja gitu. Karena didengerin gitu. Karena didengerin dan dia kalau misalnya dia cerita ke aku gitu, kan lama-lama juga mungkin cerita balik gitu. Lama-lama tuh dia kayak ya seru aja ternyata gitu. Cuma mungkin orang nggak banyak tahu gitu. Dan aku ngerasa senang aja gitu, kayak
Dia cerita ke aku dong gitu. Oh, maksudnya itu soulmate kamu yang benar-benar bisa jadi pendengar yang baik segalanya, segala hal macam lah gitu ya kalau udah deket. Betul. Oke. Bahkan sampai sekarang loh. Terus sampai sekarang masih soulmate? Masih. Walaupun kita emang gak ketemu kan, dia di Bandung, aku di sini. Chatan gitu. Kita tiap hari chatan. Wih. Bahkan kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya, kita udah pisah, kan kita kelas 3 SMP udah pisah kan, SMA kita juga beda. Tapi tiap hari kita chatan gitu. Itu 2 orang doang. Aku sama dia doang. Maksudnya kamu pernah ketemu lagi nggak? Setiap pulang ketemu nggak? Kalau nggak setiap pulang ketemu sih, cuman kayak minimal 1 tahun sekali ketemu gitu. Oh, emang orang mana? Dia orang sama kayak aku. Orang Kalijati. Se-SMP tadi temen SMP. Oh. Cuma beda SMA aja. Oke. Terus apa sih yang kamu paling suka sama dia? Aku suka sama dia tuh aku suka dia pendengar yang baik sih, jujur. Oke, pendengar yang baik. Tapi walaupun gak ngasih solusi, tapi pernah gak ngasih solusi gitu? Dia kalau dia suka gini sih, kalau misalnya aku cerita gitu dia suka ngomong kayak aku nggak bisa ngasih solusi gitu, aku cuma bisa ngedengerin. Sedangkan kita kan kalau orang curhat pengennya gimana sih, cuma didengerin aja kan gitu. Aku pun ngerasa gitu, kayak nggak perlu solusi gitu. Cuma kadang-kadang dia emang orangnya kan sedikit emang lumayan ini kan. Lumayan apa? Lumayan apa tadi? Ya kan emang lumayan bisa ngasih respon juga gitu kadang-kadang. Jadi aku ngerasa kayak cocok aja gitu. Jadi cocok banget nih. Cocok banget sama soulmate yang satu ini. Iya betul. Nanti dia suruh nonton dong. Suruh nonton podcast ini. Dia sibuk banget sekarang. Emang dia kuliah? Dia kuliah. Oh, kuliah di Bandung. Dia kuliah di Bandung. Dia keren banget. Pintar. Masuk UPI? Bukan UPI. Apa sih, aku lupa. Masa soulmate gak tahu univnya sih? IPB kalau nggak salah. ITB apa? Ya bukan ITB. Apa dong? Politeknik tuh IPB ya? Polban. Oh, oke. Ya pokoknya mau untuk soulmate Anan nonton ini. Soalnya Anan bangga banget punya kamu nih. Oke, terus apakah yang kamu buat? Apa yang buat kamu berpikir kalau kamu harus ngejaga hubungan terus sama dia? Apa yang buat kamu berpikir? Susah sih nyari kayak dia. Jujur Li, sampai sekarang pun aku kayak ngerasa susah banget nemu kayak dia gitu. Jadi pendengar yang baik itu susah gitu susah, kan? Susah bener. Iya sih emang. Dan dia nggak pernah ngejudge aku gitu, ngerti gak sih? Ngejudge, maksudnya nggak pernah bilang yang negatif tentang kamu. Iya, dan kalau misalnya aku salah pun dia emang ngomong aku salah gitu kan. Nggak yang bener-bener kayak nggak. Pokoknya intinya tuh dia tuh nenangin banget gitu loh. Aku suka dari dia tuh gitu. Oh, jadi kamu tiap hari chatan terus setiap hari tuh keluh kesah kamu dicurhin ke dia gitu? Ya nggak keluh kesah juga. Kadang-kadang kita ngomongin apa random aja ya. Dan anehnya tuh kayak ada aja topiknya gitu. Oke, berarti emang udah seklop itu ya. Itu chatan tiap hari? Kalau misalnya suka tiap hari sih, ada juga sih nggak tiap hari. Karena dia kan sibuk juga sekarang gitu. Jadi nggak tiap hari banget. Cuma ya kita sering komunikasi aja gitu. Oke. Jadi emang sesering itu komunikasi gitu. Sering itu komunikasi. Terus cara kamu ngejaga hubungan dengan soulmate kamu yang satu ini biar tetap awet tuh gimana? Komunikasi. Kata aku kuncinya komunikasi. Enggak apa gitu ngasih hadiah biar tetap bertahan sama kita. Bahkan aku selama 7 tahun bareng, aku baru ngasih hadiah ke dia ulang tahun tuh baru sekali tahun kemarin doang. Oh. Baru tahun kemarin doang. Tahun kita enggak? Belum, dia belum ulang tahun kan. Terus ngerasa kayak kita tuh bareng tapi kita gak pernah ngasih hadiah atau ngasih gift gitu loh. Antar temen. Foto aja jarang, jangankan. Foto aja jarang. Gak pernah. Jarang. Pernah gak? Aku ada foto tuh terakhir SMA deh kalau nggak salah. SMA. Dia satu SMA sama kamu? Enggak, maksudnya pas aku SMA. Oh, emang sih kalau misalnya temen dekat tuh emang udah jarang fotoan kan. Iya gitu. benar. Dan aku suka dia tuh kalau misalnya kita bareng, ya udah kita nggak megang HP gitu, kita kayak ngobrol aja gitu. Ngobrol gitu. Emang gitu. Emang sih kalau misalnya main HP kan nggak fokus, jadinya tuh kayak kumahanya ngobrol teh jadi lebih males gak sih gitu, nggak gitu. Fokus gitu, kita nggak ngerasa dihargain aja kalau misalnya lagi bareng, apalagi udah lama gak ketemu. Iya sih benar. Ketemu main HP gitu kurang suka aku. Iya, sosmed tuh emang agak bikin orang nggak fokus. Iya betul. Tapi susah sih kalau nggak main HP kayaknya ya orang-orang sekarang. Tapi Amel gimana? Apa? Kalau misalnya sekalinya ketemu gitu, misalnya udah lama nih nggak ketemu gitu. Kalau misalnya belum nemu soulmate. Oh iya. Iya, aku belum nemu soulmate. Jadi ya gimana ya? Aku paling kalau soulmate tuh temennya adik kelas aku itu, dia emang teman kecil lah, disebutnya teman kecil dari dulu bareng-bareng gitu. Dia tahu semuanya tentang aku. Lumayan sih jadi pendengar yang baik.
Dia soulmate aku juga berarti lah. Ya, berarti iya betul. Dan Ya, itu soulmate. menurut kamu kayak gimana cara menjaga hubungan itu gimana? Biar tetap bareng gak? Enggak, kita nggak komunikasi. Gak komunikasi. Tapi kalau misalnya sekalinya ketemu, Kalau misalnya aku pulang, aku ngabarin aja. Atau mereka ih kamu pulang ya nggak bilang-bilang gitu misal. Tapi masih kayak tetap sama aja. Kalau ketemu ya sama, ngobrol, ngobrol cerita gitu. gitu. Iya sih benar. Cuman aku tetap fotoan gitu, tetap foto-foto karena kan jarang ketemu Iya. gitu. Iya benar-benar. Iya, mereka sekarang udah gede-gede sih. Dia ada yang mau masuk kuliah, ada yang masih SMA. Iya, Udah pada sibuk. adik-adik aku lah termasuknya, bukan soulmate teman. Udah sibuk masing-masing. Iya, adik-adik aku yang bisa diajak curhat. Yes. Gitu. Terus pernah nggak kamu berantem sama si soulmate kamu? Aku gak pernah berantem. Aku juga heran selama 7 tahun kita gak pernah berantem, percaya atau enggak? Kok bisa? Kita gak pernah berantem. Gak ada hal yang diberantemin gitu? Enggak. Kita gak pernah berantem. Tapi kalau beradu Argumen pernah, tapi kita gak pernah berantem. Yang bener-bener diem-dieman gitu gak pernah. Tapi cuma sama dia. Sama yang lain pernah? Selebihnya lebih ke merekanya sih kayak ngediemin aku gitu loh. Kalau aku sih pernah berantem gitu. Pernah berantem sampai kayak diem-dieman. Terus ujung-ujungnya ya nyatu lagi. Gak tahu kenapa waktu nyatu lagi dah. Itu dia deket lagi gimana? Gak tahu, aku juga lupa. Gak tahu sih, kayak deket aja tiba-tiba, musuhan tiba-tiba, deket juga tiba-tiba. Tapi waktu udah deket gitu kamu nanya nggak kenapa kamu waktu itu ngediemin aku gitu? Sih kayak kita kayak ngelupain si hal itu, karena kalau misalnya diulang lagi nanti gak ikhlas dong. Iya gitu. Sih. Pernah nggak sampai disebut adik kakak karena bareng terus? Iya bener lagi. Iya. Tapi aku nggak terlalu sering sih kalau sama dia. Aku sih nggak disebut adik kakak ya, emang udah adik kakak, kan aku udah kakak yang pertama ini. Karena emang adik-adik kelas aku. Kalau aku emang ini sih emang kayak sering bareng gitu. Jadi mukanya sampai sama nggak? Biasanya gitu kan kalau sahabatan banget mukanya sama katanya. Enggak, cuman kita suka pakai kerudung yang sama dulu waktu SMP. Jadi dikiranya kayak kembar gitu. Tapi nggak mirip ah. Oh alah, oke. Terus apa sih peran soulmate dalam hidup kamu sampai saat ini? Peran soulmate. Contohnya gimana sih ini peran ya, soulmate? perannya penting kah atau enggak biasa penting aja? Sih, penting sih. Aku nggak tahu ya, kayak sama dia tuh kayak ngeklop aja gitu kan. Ngeklop aja gitu. Terus kayak ngerasa ada temen ya bener-bener real temen gitu. Jadi penting dong. Kalau misalnya nggak ada dia, kamu nggak ada tempat curhat. Iya. Iya kan. Bahkan ya aku bahkan pernah punya kayak satu rahasia gitu dan cuma dia doang yang tahu. Bahkan kayak kakak aku atau adik aku atau teman aku yang lain tuh nggak tahu. Itu kayak tempat cerita kamu gitu ya. Iya. Kamu maksudnya sekarang kan masih belum dapet jodoh nih. Tapi kamu punya soulmate yang ngerti banget kamu, yang kamu itu Mas Protor gak usah ketawa deh. yang bisa keluh kesahnya tuh ke dia gitu. Iya, tapi kalau aku gak punya soulmate, tapi aku punya pasangan yang pendengar yang baik gitu. Ya ada plus minusnya lah. Oke. Jadi kalian yang belum punya pacar pasti kalian punya soulmate juga kan. Ada hal yang beruntung lah yang bisa kalian ambil dari hidup ini. Terus ada nggak momen yang paling berkesan bareng sama si soulmate kamu ini? Kalau ada ceritain dong. Momen bareng apa ya? Kayak kamu misalnya apa gitu? Bingung. Yang bikin mewek, bikin ketawa, apa aja lah sebutin. Kita tuh karena nggak terlalu banyak apa ya. Apalagi setelah keluar SMP tuh udah jarang banget main gitu. Kayak dan dia tipe orang yang aku kan orangnya rada aktif gitu ya, kayak suka kesini, suka ke situ, sedangkan dia tuh enggak gitu. Jadi aku bingung momen apa yang berkesan sama dia. SMP deh. Dia SMP sih, karena kita sering bareng jadi suka pengen bareng lagi aja gitu kayak zaman-zaman dulu. Yang paling momennya itu ya momen yang enggak, yang paling berkesan di hidup kamu. Apa gitu? Sama dia. Aku pernah suka sama orang. Terus aku nggak tahu dia siapa. Terus dia bantuin. Terus dia bantuin nyariin. Tapi nggak dibantu jadian? Enggak. Nyariin cuma bantu nyari doang. Dia nggak bisa. Aku aja nggak bisa, apalagi dia nggak bisa. Kita cuma nyari informasi doang sih. Terus dia kayak ngebantuin. Ini temen yang kamu itu bukan sih kayak kalau ketemu tuh biasa aja, tapi kalau maksudnya gimana ya? Kalau ketemu diem aja, kalau chatan tuh ngerasa nyambung gitu. Iya. Dia tipe orang yang kalau kita ketemu malah diem aja. Jadi aku lebih baik chatan. Kalau ajak pantesan gak mau ngajak ketemu, ternyata bukan ngajak ketemu. Kalau ketemu ternyata gitu ya. Dia lebih diem gitu. Aku kan suka kayak aja tuh ngobrol, dia kayak cuman gitu, cuma diem doang. Lah kocak. Kumaha ya, aku bingung. Tapi dia emang tipe orang yang lebih aktif di sosmed. Lebih aktif di sosmed. Dia pun nyadar itu. Dia pun pernah bilang ke aku kalau aku emang lebih aktif di sosmed gitu. Ya Allah, saking pemalunya apa pendiamnya? Emang introvert ya.
Oh, ternyata bukan pasangan aja ya yang cerminan diri. Ternyata soulmate juga cerminan diri. Ya kan makanya ini, makanya soulmate kan. Kamu juga kan kayak gitu. Iya, makanya kayak ya udahlah gak usah diceritain. Pemalu juga gitu sama. Kamu bukan pemalu, emang pemalu banget sih. Kalau depan umum. Iya, apalagi dia lebih pemalu. Aduh, emang bener-bener cerminan hidup ya. Ya udahlah, ternyata oke, pelajaran yang harus diambil adalah soulmate tuh cerminan diri kita. Kan emang belahan jiwa. Astaga, ada-ada aja. Oke, lanjut. Pernah gak kamu ngira kalau seorang itu soulmate kamu tapi ternyata bukan? Aku ini mah pernah. Emang iya? Karena aku ngerasa, oh iya ini soulmate aku nih kayaknya bisa nih. Karena aku udah beberapa seleksi gak ada soulmate. Gak ada yang ini klop gitu. Ternyata gak bisa jadi soulmate aku. Apa yang ngerasa kamu kayak gak bisa gitu? Gak tahu sih, karena aku kan orangnya tuh ya emang sibuk gitu kan. Jadi kayak untuk ngedengerin cerita tuh lama balas gitu. Apa ya, akunya mungkin yang terlalu cuek kali ya. Jadinya tuh ya gak tahu sih. Ya pokoknya mah aku belum dapet soulmate yang benar-benar ngerti aku gitu ya, terkecuali teman kecil aku itu. Iya sih, bener-bener. Ya gitulah kan. Kalau aku nggak ada deh. Kamu nggak ada? Nggak ada. Ya oke kalau nggak ada gitu kan. Iya itu kenapa aku mah kalau misalnya dianggap soulmate sama aku tapi ternyata bukan. Ya kan itu orang tuh berubah-berubah gitu. Kadang baik ke aku, kadang ngerasa ditikung aku tuh gitu. Ya gitulah, banyak problematik gitu kalau misalnya pertemanan tuh. Iya sih, makanya aku berdoa semoga punya temen yang kayak kamu juga, soulmate banget tapi nggak mau pemalu. Aku kan orangnya nggak pemalu. Yaudah nanti aku jadi gak malu dulu ya. Maksudnya aku kan orangnya bukan malu-maluin sih, lebih ke aktif aja gitu. Aku nggak mau masa sahabat aku nanti gitu gitu. Tapi aku gitu gak? Hah? Kalau aku gitu gak? Kamu mah nggak pernah ngomong kalau aku cerita Cici nggak? Oh iya sudah gitu. Tapi ya sudah gitu pasti tapi gitu. Aku bingung kayak tapi aku ya, tuh mau jawab gitu. Apa gitu. Tapi ya kamu lumayan jadi pendengar yang baik sih menurut aku. Karena aku tuh kadang-kadang bisa ngasih solusi juga kayak dia gitu. Kamu pendengar yang baik sih, ngedengerin doang gitu yang aku bisa tuh. Dibanding aku, kamu lebih suka mendengarkan gitu. Aku tuh orang tuh kalau aku misalnya ngedengerin orang cerita, oh iya, terus kayak oh iya bener banget, jadi orang tuh jadi kalap duluan gitu. Iya, kalau aku juga pernah kayak gitu jadi itu kayak kepancing buat adu nasib. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya, bukan adu nasib juga sih, lebih ke udah kita berbagi cerita, sama-sama excited gitu aja gitu. Betul. Terus misal kamu punya soulmate dan juga punya pacar, gimana cara agar pasanganmu nggak cemburu sama soulmate kamu? Pernah nggak? Nggak pacar. Oh, maksudnya kalau deh ngayal kalau misal kamu punya pacar terus kamu punya soulmate, ngayal dulu aja nggak apa-apa. Beneran, aku nggak ngolok-ngolok kamu kan ngayal. Kalau menurut aku biar nggak cemburu ya lebih pengertian aja nggak sih, kayak ya udah. Ke siapanya? Ya ke pacar. Iya ke pacar gitu, kayak kasih pengertian. Kalau ngajak dua-duanya gitu. Nanti temen aku sama cowok aku gak ada yang bercanda. Berarti ini dong, kita segitiga dong. Bercanda, cuman kalau menurut aku lebih kayak ngasih pengertian aja gitu. Ya pengertian aja sih, biar dua-dua orang juga biar ngerti. Dan aku juga harus ngerti juga gitu. Kayak ke temen punya gimana waktu gitu lah. Kayak harus bisa bagi waktu juga. Ada ruang gitu kan. Biar si cowok aku juga gak ngerasa kayak gimana. Dan si teman aku juga gak ngerasa gimana. Udah siap punya cowok aku gitu. Tapi jangan cowok aku yang diempat ya. Enggak tuh, kocak. Bercanda. Lanjut. Terus menurut kamu nih, apa ada nggak kemungkinan untuk berpisah atau lost contact gitu dari soulmate kamu? Kalau ada, kenapa alasannya? Aku dulu pernah kepikiran sih, tapi kayaknya enggak sih ya. Enggak mungkin gitu. Enggak mungkin. Cuma mungkin masih kontak-kontakan, tapi mungkin udah enggak sesering dulu gitu kan. Maka bener-bener lost contact kayaknya enggak deh. Ini loh, kan kamu sekarang LDRan tuh sama soulmate kamu. Itu ada kemungkinan pengen ketemu banget gitu. Aku sih suka kangen ya kalau punya soulmate kayak gitu. Kangen gitu, pengen cerita langsung gitu. Pernah nggak kayak gitu? Enggak. Kita dari dulu udah biasa chatan gitu loh. Kamu udah kayak ke psikolog ya soulmate aja. Dia bener-bener kayak ya udah gitu. Kita bahkan kamu percaya nggak, dia punya akun Instagram tuh 3. Jadi kadang-kadang tuh di 3 akun tuh udah beda cerita. Di WhatsApp beda, di Telegram beda, di Line beda.
Ih, kok suka gitu di tele apa di TikTok tapi udah beda lagi, beda obrolan gitu loh, beda topik. Bisa ya kayak gitu. Bisa, emang kan enggak gitu ya? Misalnya cerita sama satu orang nih dalam satu waktu, cuman di tele beda, di Instagram misalnya beda, di TikTok sih. Beda, di WA beda. Kalau gitu. TikTok kayak biasanya kayak ngirim, kita bikin video, ini gitu, paling kayak gitu doang sih, nggak macem-macem, maksudnya nggak ngegibahin. Enggak sih, emang kayak ngobrolin apa gitu, kayak misalnya aku tahu suka film ini terus kita nanti panjang. Bener ngeklop bener kayak ya, gitu. Aku sama dia tuh ngerasa klik banget, dan menurut aku sampai bener-bener teman aku yang bener sampai sekarang ya cuma dia doang. Maksudnya yang bener-bener kayak sampai chatan terus gitu. Emang Amel nggak ada ya? Nggak ada udah. Masa sih? Kalau nggak tahu lupa kali Amelnya. Tuh parah itu temennya Amel. Bukan kan? Kalau temennya Amel pada lihat gimana? Emang siapa temen aku? Emang siapa? Aku tanya. Yang itu? Enggak, aku teman SMP. Aku nggak jarang chatan tapi masih komunikasi lah. Maksudnya ya bukan berarti nggak teman. Maksudnya nggak soulmate banget sampai kayak chatan tiap hari. Iya sih. Aku cerita itu ini gitu. Enggak, kayak ya udah teman-teman aja gitu. Ya saling menghargai, cerita ya sewajarnya gitu. Semua sih teman aku pada baik-baik, alhamdulillah ya. Amin. Enggak, maksudnya enggak sampai kayak tahu banget aku gitu. Soalnya aku orangnya tertutup juga. Aku tuh tipikal orang yang nggak boleh ada yang tahu siapapun selain diri aku sendiri gitu. Tapi kalau udah nemu yang dipercaya tuh kayak ya udah gak sih, kayak pengen gitu cerita. Iya. Tapi aku orangnya mungkin karena gak gampang percaya, jadi ya udah semua temen tuh sama gitu. Jadi sama aku tuh dirangkul. Berarti kamu pernah dikecewain ya sama orang? Pernah dikecewain? Iya pernah gitu sih. Sama orang yang menurut kamu ngerasa kamu temen, ternyata dia kayak gitu. Iya, jadi aku juga agak trauma juga ya Kak. Jadinya ya udahlah, teman-teman aja gitu. Teman biasa aja gitu. Iya sih bener. Paling ya ada teman dekat ya ada gitu, tapi aku juga nggak cerita banyak ke dia gitu. Iya sih, banyaknya dikip gitu. Karena aku pun cerita sama dia tuh setelah 2 tahun temenan. Aku ngerasa dia kayak oh ini bisa di ini gitu. Iya. Aku ngerti dia gitu. Oh ternyata dia bisa diajak cerita, dia bisa diajak gini. Kalaupun aku cerita nggak akan bocor kemana-mana gitu. Terus setelah 2 tahun. Dari banyaknya teman aku kayaknya nggak ada deh yang tahu. Maksudnya yang sampai kayak ke akar-akarannya gitu permasalahan. Enggak sih. Banyak yang dikip juga sih, karena aku nggak mau nantinya bocor. Apalagi kalau misalnya orangnya salah. Iya. Jadi kamu harus. Paling kayak cerita yang paling teman dekat gitu ya teman kosan aku sih yang sekarang, teman kerja juga kan sekarang. Dia sering banget, ya kamu juga kan teman kosan aku, sering bareng-bareng gitu ya. Paling cerita yang deket-deketnya doang sih, yang enggak terlalu akar tapi ya cerita aja ada gitu. Gitu sih. Oke. Penutup banget nih. Nasihat yang kamu bisa kamu kasih buat orang-orang yang belum ketemu soulmate-nya. Nasihat buat aku juga ini berarti. Mungkin lebih ke ini kali ya. Doa aja gitu. Doa aja. Ya, biar nanti ketemu sama soulmate-nya. Amin. Oke. One day gitu, one day. Apa? Udah itu aja? Iya, one day ketemu sama soulmate-nya yang bener-bener baik, yang bener-bener ngerti kamu. Tapi pasangan kamu juga ngerti kamu kan? Iya, itu kan itu bisa soulmate. Iya, itu soulmate aku. Karena pasangan aku kekasih aku. Gimana sih? Iya, soulmate aku kekasih aku. Amin lah. Amin. Oke, ternyata ya kalau belum punya soulmate, ya kalian jadi orang yang baik dulu aja, nanti juga nyusul soulmate-nya. Ya enggak juga sih? Enggak, iya sih. Ya masa soulmate jadi keburukan, maksudnya soulmate partner apa ya, kejahatan bener-bener. Gitu kan enggak ya. Dan menurut aku kalau misalnya kalian mau dapat teman yang kayak gitu juga ya kalian harus kayak gitu. Iya, jangan egois, jangan kalian pengen dapat temen yang bisa ngertiin kalian tapi kalian nggak mau ngertiin orang lain, kan nggak bisa, nggak balance gitu. Tapi untuk aku yang belum ketemu soulmate yang maksudnya kayak sepantaran cewek sama cewek lagi, bukan bestie gitu. Bukan kita yang nggak ngertiin mereka tahu, emang merekanya aja yang agak menyeleweng gitu. Iya, berarti belum ketemu aja. Kita udah ngedengerin yang baik, kita udah berusaha. Ya nggak tahu sih, beda-beda, udahlah. Ya berarti emang belum ketemu aja. Iya. Semoga ya. Iya aku ya aja lah. Semoga aja. Iya pokoknya aku ya aja lah. Pokoknya mah ya buat kalian juga semoga dapet soulmate gitu ya. Oke. Itu aja kali ya sharing-sharing kita tentang si soulmate ini. Betul. Seru banget gak sih? Kayak tukar cerita tentang aku yang belum punya soulmate, kamu yang udah punya soulmate, kayak banyak banget lah ya plus minusnya. Gak ada minus sih kalau udah punya soulmate ya. Ya ada aja lah. Iya oke, ada aja. Oke, thank you ya Nan udah mau sharing-sharing sama aku. Dan buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kita bakal upload setiap hari Rabu dan Sabtu. Terima kasih guys. Thank you for watching. Dadah.